Shalom, selamat pagi. Sebelum kita akan memulai pada pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, ada mukjizat dalam bersyukur. Saja yang dipermuliakan dan ditinggikan ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan angkat satu pujian, aku diberkati. Kasih setiamu kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian Allah peduli. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita, sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur buat pemeliharaan dalam kehidupan kami. Kami menyadari kalau kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, dan kami perlu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu yang menjadi pedoman, petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berkenan kepada Tuhan.
dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, firman Allah adalah perisai yang kuat bagi orang percaya. Firman Allah adalah perisai yang kuat bagi orang percaya. Kita buka di dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat 11. Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita semua. Di Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda? Sebenarnya firman Tuhan ini bukan hanya kepada orang muda, tetapi semua orang percaya. Bagaimana untuk mempertahankan kelakuannya bersih atau benar di hadapan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan ini datang kepada orang muda. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, mempertahankan kelakuannya benar, berkenan kepada Tuhan? Yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup bersih di hadapan Tuhan, adalah firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk satu, mengajar. Jadi firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan itu nyatakan bahwa yang kita lakukan itu adalah salah. Contohnya, saat kita tidak menghormati orang tua, saat kita tidak taat, itu salah. Dan saat kita dengarkan firman Tuhan, kehidupan kita diperbaiki. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Jadi firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita dibimbing kepada kebenaran. Yang tadinya kita salah, kita diperbaiki. Dan dia membimbing kita, firman Tuhan membimbing kita kepada kebenaran. Itu sebabnya katakan tadi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Enggak ada cara lain. Anak muda, ada banyak godaan yang bisa menjerumuskan kehidupan anak muda
kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan, pergaulan yang buruk, pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan-pergaulan yang dilakukan oleh anak muda tanpa firman Tuhan akan merusak kelakuan kita yang baik. Nah, itu sebabnya firman Tuhan itu menjaga kita supaya kehidupan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Ayat 10 di Mazmur 119 ayat 10 di situ dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Dengan segenap hati mencari Tuhan, dengan segenap hati berdoa supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Jadi ini penting, datang beribadah, berdoa harus dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Mencari Tuhan itu sama dengan kita beribadah, kita berdoa. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saat kita datang kepada Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan kita memohon kepada Tuhan, Tuhan, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Perintah Tuhan itu yang menjaga kehidupan kita. Dan yang ketiga, Mazmur 119 ayat 11. Di situ dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi firman Tuhan yang kita dengarkan, firman Tuhan yang kita baca, kita simpan dalam hati kita, itulah yang membuat kita takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang akan membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat anak muda menyimpang dari kebenaran, melakukan apa yang menurut keinginan sendiri. Tapi saat firman Tuhan kita dengar, saat firman Tuhan kita baca, kita simpan dalam hati, dan kita mohon kepada Tuhan, Tuhan, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saat-saat sekarang ini ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan anak muda. Tetapi kalau firman Tuhan itu kita simpan dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kehidupan kita akan berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Ada 3 hal yang akan kita alami kalau firman Tuhan itu menjaga kehidupan kita. Kehidupan kita yang dijaga oleh firman Tuhan, hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka kita menikmati ketiga hal ini. Yang pertama, keadaan kita akan baik dan lanjut umur. Keadaan kita akan baik dan lanjut umur. Jadi firman Tuhan itu saat menjaga kehidupan kita, dan firman itu kita taruh dalam kehidupan kita, maka keadaan kita akan baik. Yang kedua, berbahagia oleh perbuatan kita yang terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita. Di dalam Yakobus, kita baca satu ayat ini, dalam Yakobus 1 ayat 25. Yakobus pasal 1 ayat 25.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan firman Tuhan kita taruh dalam kehidupan kita, ada kebahagiaan oleh perbuatan kita. Kenapa? Karena kita tidak akan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kehidupan kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Kehidupan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Jadi membuat kita berbahagia oleh apa yang kita lakukan. Karena yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang akan dihasilkan, yang akan dialami oleh orang-orang yang dijaga sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah terus-menerus mengeluarkan buah. Ada buah yang kita hasilkan, sehingga buah yang kita hasilkan itu dinikmati oleh orang lain. Apa buah yang dimaksudkan di sini? Buah yang dimaksudkan di sini buah apa? Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5. Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Dengan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi buah yang dihasilkan di sini adalah perbuatan yang baik. Saat kita melakukan perbuatan baik, orang lain melihat kita, dan orang itu dikatakan memuliakan Bapa di surga. Ada buah-buah yang dihasilkan. Di dalam Galatia berbicara tentang buah roh. Galatia pasal 5. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan selanjutnya. Di situ dikatakan juga buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri, tidak mudah emosi. Jadi itu yang ada di dalam kehidupan kita, dan dikatakan saat buah itu ada dalam kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kiranya renungan firman Tuhan ini betul-betul menjadi penuntun dalam kehidupan kita, menjaga kehidupan kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman Tuhan yang kita dengarkan mampu menjaga kita di situasi yang sulit seperti saat sekarang ini. Firman itu kita simpan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Dan pada akhirnya kehidupan kita mengalami sesuatu yang baik, keadaan kita baik, lanjut umur, berbahagia oleh perbuatan baik yang kita lakukan, dan terus-menerus mengeluarkan buah. Di dalam Yeremia dikatakan bahwa orang yang terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Biar ini menjadi penuntun di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini kami simpan di dalam kehidupan kami simpan di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah yang mampu menjaga kelakuan kami bersih, benar di hadapan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami dimanapun kami berada, kami dapat menghasilkan buah dan Engkau dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.